Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Misiin. Ya, Misiin selalu mendoakan semoga kalian selalu sehat walafiat dan Allah masih menjaga kita semua. Baik, pada hari ini kita akan masuk nih ke tema 4, subtema 4 pembelajaran 4. Ya, apa aja yang akan kita pelajari? Yaitu kita akan belajar tentang aturan di tempat wisata. Ya, lalu kita akan menentukan pola rangkaian bangun ruang. Tapi jangan lupa sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Dilihat bukumu pembelajaran 4, ya, anak-anak akan berwisata ke pegunungan. Sebelum berangkat, Bu Guru memberi penjelasan kepada anak-anak cara menjaga lingkungan di tempat wisata. Nah, sekarang dengarkan penjelasan yang dibacakan oleh Misiin berikut ini. Berwisata di pegunungan. Banyak orang senang berwisata di pegunungan. Pemandangan indah sangat menarik untuk dilihat. Selain itu, udara yang sejuk menyehatkan tubuh. Tempat wisata merupakan tempat umum. Kita harus merawat tempat tersebut. Tempat wisata yang terawat akan menyenangkan untuk dikunjungi. Saat di tempat wisata pegunungan, kita harus mematuhi aturan seperti berikut, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman, dan tidak mencoret-coret pada batu dan tembok. Setelah mendengar pengarahan dari Bu Guru, anak-anak menuju tempat wisata. Di dalam bus, anak-anak bernyanyi lagu Naik-naik ke puncak gunung. Oke, berikut ini adalah teks lagu Naik-naik ke puncak gunung. Ya, Misiin yakin kamu pasti sudah bisa menyanyikan lagunya. Nah, lagu Naik-naik ke puncak gunung itu ciptaan Ibu Sud. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, begitu lagu Naik-naik ke puncak gunung. Oke, setelah ini Misiin akan kirimkan video tentang lagu Naik-naik ke puncak gunung. Nah, kalian bisa menyanyikan di rumah sambil diiringi oleh lagu tersebut. Yuk, selamat bernyanyi. Koko Anana. Teman-teman, jangan lupa like and subscribe. Bye. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja
Yuk kita lanjutkan belajarnya ya. Yuk kita baca sekarang bacaan di bawah ini. WC bau dan kotor. Di tempat wisata terdapat fasilitas untuk pengunjung. Fasilitas itu diantaranya adalah WC umum, tempat makan, dan area parkir. Di tempat wisata, Ino ingin buang air. Ino pun pergi ke WC umum. Namun, saat pintu dibuka, WC berbau sangat menyengat. Lantai WC kotor dan ada air menggenang. Dengan terpaksa, Ino masuk untuk buang air. Selesai buang air, Ino menyiram WC. Ino lalu melaporkan apa yang dialaminya kepada petugas kebersihan. Setelah kamu dengarkan bacaan yang tadi Misin baca, yuk sekarang kita jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, di manakah Ino ingin membuang air? Di mana, Nak? Iya, betul, di tempat wisata. Nomor 2, kemana Ino pergi? Kemana? Iya, WC umum. Nomor 3, bagaimana keadaan tempat itu? Gimana keadaannya tempat itu? Kotor, ada air menggenang dan berbau menyengat. Nomor 4, apa yang dilakukan Ino di tempat itu? Apa, Nak? Iya, Ino menyiram WC. Nomor 5, kepada siapa Ino melapor apa yang dialaminya? Kepada siapa? Iya, betul, kepada petugas kebersihan taman. Nah, kalau kira-kira kejadiannya Ino menimpa kamu atau kejadiannya Ino mirip sama kamu, ya, apa sikap yang akan kamu lakukan? Misalnya kamu lagi ke tempat wisata, tiba-tiba ingin membuang hajat, apa mau buang air kecil atau air besar? Lalu apa yang kamu lakukan melihat WC-nya tadi apa kotor, bau, menyengat, ada air yang tergenang. Kenapa? Iya, tetap pasti akan membuang hajatnya, buang air kecil. Lalu apa sikapmu saat menggunakan WC umum itu? Atau sebelumnya kamu bisa siram dulu. Nah, kamu siram semua WC-nya sampai tidak bau, baru kamu buang hajatnya, buang air. Nah, setelah itu pun juga, setelah kamu melakukan buang air, kamu bersihkan lagi WC-nya, kamu siram lagi biar tidak bau. Baik, kita lanjut lagi. Di dalam WC terdapat sabun mandi. Ada sabun cair dan ada pula sabun batangan. Nah, ternyata sabun batangan dapat dibuat menjadi karya seni. Mari kita berkreasi dengan sabun. Yuk kita lihat cara membuat hiasan dari sabun. Alat dan bahannya apa? Sabun mandi batangan putih. Lalu tepung tapioka. Lalu berikutnya ada parutan. Terus ada pewarna cair. Ada air panas dan wadah untuk menaruh sabun itu. Cara membuatnya gimana? Nih, cara membuatnya nih. Yang pertama, parutlah sabun mandi dengan parutan. Lalu yang kedua, campur sabun dengan tepung tapioka secukupnya, lalu aduk hingga rata. Yang ketiga, dengan bantuan orang dewasa, tuangkan air panas secukupnya. Uleni hingga menjadi adonan yang dapat dibentuk. Bila terlalu lembek, tambahkan sedikit tepung tapioka. Bila terlalu kering, tambahkan air panas bila perlu. Nomor 4, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Yang kelima, beri pewarna yang disukai, yang kamu sukai. Lalu selanjutnya nomor 6, buatlah benda yang kamu inginkan. Perhatikan gambar yang ada di buku cetakmu. Nah, gambar berikut adalah hiasan dari sabun berbentuk kue. Bentuknya berupa balok. Balok merupakan bangun ruang. Bila disusun sedemikian rupa, balok-balok membentuk pola tertentu. Yuk kita perhatikan susunan balok-balok berikut. Ya, gimana? Dapatkah kamu pelajari pola susunannya? Ya, balok, gimana? Iya, balok rata, lalu balok berdiri. Rata, berdiri, rata, berdiri, rata, berdiri, rata, berdiri, rata. Itu pola susunannya. Yuk, sekarang kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Yuk, kita lengkapi pola susunan balok berikut ini ya.
Rata-rata berdiri, rata-rata berdiri, terus rata, apalagi? Iya, rata, berdiri, rata. Pintar. Nomor 2 kita lihat. Rata, berdiri, berdiri, rata. Berdiri, berdiri, rata. Berdiri, terus? Iya, berdiri, terus rata, dan berdiri. Nomor 3 kita lihat. Rata-rata berdiri, berdiri, berdiri 3 kali, terus rata. Nah, berarti berikutnya apa? Rata, berdiri, 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 terus rata. Berikutnya kita lihat nomor 4. Titik-titik, berdiri, berdiri, rata, berdiri, berdiri, titik-titik. Rata, berdiri, berdiri, berdiri. Ada berapa itu balok yang berdiri? 3. Berarti itu baru ada 2 yang di depan. Berarti kurang balok berdiri ya. Berdiri, 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 rata, berdiri, berdiri, terus iya balok berdiri, rata, berdiri, 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 rata. Pinter. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Miss In pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.